ngeliat kondisi Dede kayak gitu, terus ngedengar Dede harus operasi berkali-kali juga kan Kak, pasti hancur juga kan. Kalau bisa, kalau boleh dipinta, kalau boleh biarin saya aja gitu yang rasain, jangan Dede. Gak tega juga ngeliatnya anak sekecil ini udah berkali-kali operasi Kak, gak tega. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu? Kenapa kamu yang nggak makan? Jalan terjal kehidupan sejatinya dihadapi dengan usaha dan doa. Karena dengan hal tersebut yang membuat kita lebih kuat untuk melaluinya. Seperti pada kisah yang berikut ini adalah kisah tentang sepasang suami istri yang tinggal di Kabupaten Bekasi yang bernama Rijan dan Dina. Mereka dikaruniai anak bernama Ray. Namun kondisi kesehatan Ray tergolong memprihatinkan karena Ray memiliki usus terbuka pada perutnya. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan khusus Ray, sang ayah hanya mengandalkan rupiah dengan berjualan somai keliling dengan hasil yang tidak seberapa. Jauh dari hiruk-pikuk kota, saya menyambangi sebuah rumah di Kampung Teluk Ambulu, Desa Jaya Laksana, Cabang Bungin di sudut utara Kabupaten Bekasi. Ray, begitulah bayi mungil ini disapa. Sekilas Ray tampak baik-baik saja layaknya bocah kebanyakan. Namun bayi berusia 7 bulan ini sudah menanggung perih penderitaan. Ray memiliki masalah pada bagian ususnya sejak lahir. Dina masih mengingat bagaimana buah hatinya Ray menghirup udara untuk pertama kalinya. Pada saat itu, Dina baru mengetahui Ray lahir dengan kondisi usus keluar sebagian. Seketika itu pula, hati perempuan 31 tahun ini remuk karena mengkhawatirkan kesehatan anak ketiganya ini. Terus udah diperiksakan ke dokter? Udah Terus gimana ceritanya gimana? Pas habis lahir tuh ya ada kebocoran di pusar, jadi sususnya keluar. Setelah lahir itu langsung dibawa ke dokter, langsung dirujuk sama bidan kampung ke RSUD Bekasi Cibitung. Ya di situ si dokter bilang katanya Dede kena penyakit hernia umbilikal, kayak yang harusnya itu larinya ke kemaluan, berhubung si pusar ada kebocoran, jadi dia larinya ke pusar. Boleh tahu nggak Bu operasi apa aja yang dilakukan? Pertama ini yang si pusarnya ini kebocoran ini dirapetin. Itu kan kalau kata dokter kalau nggak dirapetin nanti dia keluar lagi ususnya. Setelah dirapetin itu kan Dede nggak bisa BAB, Dede perutnya kembung. Jadi yang harusnya nya ke pantat ya, dia keluar ke mulut. Jadi di sini tuh ada ininya ya Bu ya, apa tadi namanya? Stomanya. Iya. Jadi itu adalah apa Bu? Ini usus kecil yang dikeluarin buat saluran BAB-nya. Sebagian di sini, sebagian lagi udah disambung sama dokter ke bawah. Jadi dia pupnya 2 tempat, sebagian ke sini, sebagian ke bawah. Pasca operasi kedua, Ray belum sepenuhnya lancar buang air besar melalui anus. Di perut kanan bocah mungil ini kini terdapat stoma atau lubang untuk pembuangan feses. Lubang ini hanya ditutupi kain kasa, potongan underpad atau perlak penyerap cairan, dan kapas, bukan kantong kolostomi khusus kotoran yang seharusnya digunakan. Penutup seadanya ini harus segera diganti saat feses Ray sudah mulai banyak. Bu, tadi kan saya sempat lihat Bu, pas lagi Ibu ngebersihin ya Bu ya, pakai
kasa segala macam. Memang prosedurnya seperti itu, Bu? Caranya seperti itu atau gimana, Bu? Enggak. Harusnya Dede nggak pakai kasa seperti ini, harusnya pakai kantong. Berhubung Kostum gitu iya, berhubung kita nggak bisa belinya, kan sekali pakai kan kantong harganya lumayan Kak. Harganya bisa 50 ribuan. Kalau di sini satu kantong satu kali pakai. Karena kita nggak bisa beli, jadi kita nyari jalan keluarnya aja. Gimana caranya? Berbagai upaya Dina lakukan agar kesehatan Ray bisa normal. Dina mengaku kesabaranlah yang terus dipupuknya. Melihat kondisi Dede kayak gitu, terus ngedengar Dede harus operasi berkali-kali juga kan Kak, pasti hancur juga kan. Kalau bisa, kalau boleh dipinta, kalau boleh biarin saya aja gitu yang rasain. Jangan Dede. Gak tega juga ngeliatnya anak sekecil ini udah berkali-kali operasi Kak, gak tega. Alhamdulillah masih banyak yang sayang sama Dede, masih banyak yang doain Dede sembuh. Rencananya tindakan medis Ray selanjutnya adalah operasi penyambungan usus. Namun ada syarat yang harus dipenuhi bocah mungil ini. Usia dan berat badan Ray harus tercukupi. Sayangnya masalah pada usus Ray berdampak pada tumbuh kembang laki-laki mungil ini. Mengacu pada standar atropometri anak Kementerian Kesehatan RI, berat normal bayi laki-laki usia 7 bulan berada di angka 7,4 kg. Namun bobot Ray baru menyentuh 4,5 kg. Lepas 6 bulan, seharusnya Ray sudah bisa makan makanan bertekstur halus. Sayangnya sampai saat ini, bayi mungil ini tidak pernah berhasil mengonsumsi menu apapun. Cara satu-satunya untuk memenuhi nutrisi tubuh dan menambah berat badannya adalah dengan mengonsumsi susu khusus yang harganya diakui Dina sangat menguras kantong. 7 bulan tapi belum ngasih makanan apapun? Belum bisa Dari masih yang halus-halus makanan itu gimana? Kita coba kata dokter gizi harusnya kayak gini, teksturnya kayak gini ya. Kita udah coba, kita udah ikutin tapi nggak bisa Kak. Soalnya apa yang dia makan itu keluar lagi, malah banyakan keluarnya. Artinya untuk kebutuhan gizinya itu hanya dari susu aja, susu khusus atau gimana, Bu? Susu khusus, dia nggak bisa susu sembarang susu. Harapannya apa sih, Bu, sebenarnya buat Ade? Pasti pengen sembuh dong, Bu, pasti. Pasti harapan saya sih pasti Dede supaya Dede sembuh, Dede normal kayak bayi-bayi yang lain gitu ya. Jangan kayak gini. Pengennya, sepengen setiap orang tuh pasti kayak gitu, kayak pengen terbaik buat anaknya. Kita ya usaha ya, kita udah usaha, kita kata dokter harus ini kita jalanin, kita lakuin walaupun peribahasa kita nggak bisa jalan, nggak bisa malah kalau nggak pangan dari tetangga nggak tahu dah kita jadinya kayak apa gitu. Kalau nggak dari peduli dari orang lain nggak tahu kita kayak gimana. Kalau nggak ada paling pinjem sama saudara, sama tetangga. Apalagi susunya kan dia mahal. 3 hari udah beli lagi susu. Bagi Rijan, keluarga berarti segalanya. Ia bertanggung jawab menafkahi orang-orang yang paling dicintainya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Rijan bekerja menjadi penjual siomay keliling. Rutinitas Rijan pagi hari dimulai dengan membuat siomay. Bawang, bihun, daun bawang, minyak goreng, ikan laut, dan bumbu penyedap dicampur menjadi satu.
Setelah semua tercampur rata, bahan selanjutnya yang dicampur adalah tepung terigu dan tepung sagu. Bapak boleh cerita nggak Pak, awal mula Bapak bikin somai ini gimana sih Pak? Dari kapan Pak? Dari tahun apa ya? Kayaknya 2011 kayaknya. Oh udah 10 tahunan lebih ya berarti ya. Itu awal mulanya gimana Pak? Belajar dari orang tua atau ngikutin siapa atau gimana? Ikut temen jualan. Terus sampai akhirnya memilih untuk berjualan somai ini gimana ceritanya? Ya, habis nggak ada kerjaan lain. Setiap satu wadah panci siomay dan pelengkap bumbunya membutuhkan modal setidaknya Rp200.000. Makanan ringan ini memang tidak dibuat Rijan setiap hari. Ia baru akan memproduksi siomay saat stok jualannya sudah habis. Setelah semua bahan dagangannya matang, Rijan langsung memasang gerobak kayu di atas jok motor sederhananya. Meski terik matahari terasa membakar kulit, namun semangat Rijan mencari rupiah terus bangkit. Sesekali klakson dibunyikan, sambil berharap ada konsumen yang memanggilnya. Saat belum ada pembeli, Rijan tidak putus asa. Laki-laki 41 tahun ini yakin pasti ada saja rezekinya hari ini. Tidak hanya berkeliling di sekitar desa, Rijan juga berjualan di sekitar Pasar Batu Jaya, tempat biasa ia mangkal. Pak, kalau jualan itu lebih enakan mangkal atau sebenarnya keliling sih Pak? Sebenarnya yang lebih cepat dapat pelanggan. Lebih cepat keliling sih sebenarnya, tapi kadang ini motornya mogok mulu. Jadi kebanyakan mangkal gitu. Pak, kalau Bapak rata-rata bawa bersih pulang uang berapa Pak? Nggak tentu sih. Soalnya sekarang lagi sepi banget. Nah, semua dapat 80.000. Semua itu belum buat belanja lagi itu. Pernah nggak Pak pernah dapat pengalaman nggak dapat pembeli dalam seharian gitu? Pernah nggak? Atau mungkin hanya sedikit gitu? Sering sih sedikit. Pernah? Ya, Sering sedikit. sering. Kalau habis mah langka ada jarang. Ini jadi dalam satu baskom ini jarang, satu panci ini jarang habis. Jarang habis. Biasanya berapa hari habisnya? Oh, kalau ini kan somanya aja kalau bikin 2 kilo bisa 2 hari, 3 hari kadang. Kendalanya apa sih yang masih Bapak hadapi dalam berjualan somai ini? Artinya apa? Sebenarnya kan tadi Bapak bilang pelanggannya ya Pak ya gitu. Atau Bapak punya rencana untuk berjualan yang lain apa gimana gitu Pak? Atau gimana sebenarnya? Rencana sih ada, pokoknya jualan apa aja dan nggak harus somai aja. Saat pembeli datang, raut senyum merekah Rijan seketika muncul. Satu porsi siomay dengan pelengkap tahu, kol, dan pare harganya murah meriah, hanya Rp5.000. Namun berapapun rupiah yang didapat, Rijan selalu menerima dengan rasa syukur karena rezeki ini adalah berkah untuk keluarganya. Bapak kan di rumah punya anak, punya istri. Bapak bertanggung jawab atas semua keluarga Bapak gitu ya. Terutama untuk anak yang terakhir Bapak gitu, yang membutuhkan banyak perhatian khusus gitu, kebutuhannya juga tertentu gitu. Itu gimana Pak cara Bapak akhirnya bisa memenuhi kebutuhannya mereka? Khususnya si kecil. Kalau nggak ada, paling pinjem sama saudara, sama tetangga. Apalagi susunya kan dia mahal. 3 hari udah beli lagi susu. Beli susu aja berapa Pak butuhnya? Waktu kemarin tuh satu kotak 300.000, 400 gram. Bagaimanapun, keterbatasan ekonomi yang dialami
Rijan dan Dina akan selalu memperjuangkan kesembuhan Ray. Mereka juga yakin, di balik doa dan ikhtiarnya, Sang Pencipta akan selalu ada untuk menolongnya. Emak tidak mau desa emak itu tertinggal dari desa-desa lain. Desa lain ya kayak lihat kita berhasil lah. Memang harus apapun tergantung mau mendukung apa tidak. Yang penting emak harus bawa desa emak sama kayak desa-desa lain. Itu tujuan emak. Alhamdulillah. Kalau kita berbicara tentang makanan ringan, nah biasanya makanan ringan itu disantap sebagai penunda lapar di antara makanan berat. Nah, ternyata dari makanan ringan juga bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Seperti yang dilakukan Maedah, seorang perempuan asal Karawang, Jawa Barat. Ia membuat kerupuk kencur setiap hari dengan memberdayakan lansia yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Jam 7 pagi, para ibu mulai berdatangan. Mereka mulai melakukan pekerjaan masing-masing, yaitu membuat kerupuk kencur. Tepung tapioka yang telah diberi pewarna makanan dicampur dengan bumbu kencur, bawang putih, penyedap, garam, dan baking powder. Adonan yang telah kalis selalu dipipihkan dengan bantuan mesin penggiling. Setelah berukuran tipis, adonan kemudian dicetak, lalu dikukus selama beberapa menit. Kerupuk mentah kemudian dijemur sampai kering. Sejak fisiknya tidak lagi mampu turun ke sawah, seluruh waktu Syariah dihabiskan di rumah saja. Perempuan 60 tahun ini mengaku hatinya lega karena masih memiliki tenaga yang bisa diandalkan. Buat apa Bu biasanya? Ibu Syariah udah lama ikut bantu-bantu di sini? Udah berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Boleh tahu nggak Bu alasannya kenapa? Ya pekerja, alasan apa-apa, pengen kerja itu Karena udah ada kerjaan di rumah. biasanya kalau di rumah emang biasanya kalau misalnya nggak ada kerjaan tuh ngapain kok Ibu? Ya nggak apa-apain, duduk aja, nggak ada kerjaan. Lamun. Nggak bisa menggawe sih, nggak bisa kerja gitu. Nggak bisa kerja, ikut gitu, jadi ikut sama Eda. Kerja di sini alasannya karena memang ngisi waktu. Terus tadi juga buat ngilangin kebosanan di rumah. Iya. Terus juga dapat penghasilan kan Bu? Iya, Boleh tahu nggak Bu penghasilannya sini sehari berapa Bu? Sehari 30, jam 2 pulang, gitu. Nggak ada kerjaan lagi ya ikut deh sama Eda. Sejak usaha kerupuk kencur beroperasi pada 2019, Jubaidah atau Maedah memberdayakan 13 perempuan lansia dan janda lewat kelompok wanita Tani Kenanga. Perempuan yang berprofesi sebagai penjual jamu ini ingin agar lansia dan janda di sekitar tempat tinggalnya hidup lebih sejahtera. Kenapa sih Mak artinya memberdayakan lansia-lansia yang ada di sini gitu? Awal mulanya bagaimana? Awal mulanya karena Maya basicnya tukang jamu ngider. Jadi sehari-hari itu ketemunya ya pelanggan Maya ini para lansia. Jamu asam urat, jamu apa. Jadi berpikir di Mak pas ada program bahwa desa kami desa miskin, apa salahnya kalau kita memberdayakan para lansia? Ya memang tidak semua lansia di desa kita bisa jangkau, paling tidak 1 atau 2 orang bisa terjangkau untuk dapat penghasilan para lansia itu. Alhamdulillah di kelompok nas kita 13 Mak bisa mensejahterakan para lansia. 13 lansia, alhamdulillah. Mak,
Ada kendala nggak Pak dengan apa ya, dibantu dengan para lansia ini? Artinya dari segi tenaga mereka, terus waktu juga gitu. Itu gimana Mak? Kalau lansia kan emak sudah memahami lansia itu seperti apa. Jadi emak tidak pernah memaksakan untuk tenaga. Nah, begitu pagi ya, pagi kan begitu datang, siapa yang belum sarapan? Sarapan. Kalau belum minum teh manis nih, teh manis lah. Hari ini mau produksi berapa kilo? Aku sehat, bolehlah sekian kilo gitu. Jadi 21 kilo itu maksimal itu 21 kilo. Sampai jam 2 itu 35.000, sekitar 30.000 upahnya. Kalau pas dia ada yang kurang sehat, hari ini kan banyak, aku kurang sehat gitu. Oh jadi ini mengikuti kondisi Para lansia produksinya. banyak orang malah. Memproduksi kerupuk kencur juga menjadi usaha Maedah untuk menghapus status desa Tanjung Karawang sebagai desa miskin pada 2017. Di mana pada saat itu terdapat hampir 1.300 warga yang tidak bekerja. Sedikit demi sedikit pasir sedot dimasukkan ke dalam frying tube. Alat inilah yang digunakan Maedah untuk mematangkan kerupuk kencur. Kalau nggak cepat, gosong. Harus cepat ya prosesnya. Karena makanya nenek-nenek belum ada yang bisa. Oh gitu. Kita nggak bisa, tenaganya nggak kuat. Jadi yang mesin-mesin itu emak aja. Dan nggak ada resikonya. Kalau mesin roll takut kegulung, kalau ini pasti gosong semua nantinya. Satu kali lagi Pak, boleh. Kalau ini boleh. Ya, tapi kalau narik nanti Mas. Dorong terus ke pasir supaya kena pasir. Ya, sampai makan. Ada pasir juga. Iya, kan harga minyak mahal. Oh, turun naik. Jadi kita makanya bilang dulu mah kerupuk melarat itu ya pakai pasir. Tapi jangan melarat terus, takut jadi doa, jadi kerupuk kencur. Satu bungkus kerupuk kencur dibanderol mulai dari Rp2.500. Pemasaran makanan ringan ini sudah mencapai luar pasar Kabupaten Karawang. Selain masalah ekonomi, keprihatinan Maedah juga menyangkut aspek pendidikan warga di lingkungan tempat tinggalnya. Tahun 2017, PAUD gratis dibangun Maedah untuk anak-anak warga desa Tanjung. Mak, artinya setelah 2017 tadi Mak bilang desa miskin, itu sampai sekarang akhirnya berubah. Artinya sudah berjalan 7 tahun. Seperti apa perubahannya? Perkembangannya seperti apa Mak? Perkembangannya menurut Mak sekarang ya, waktu 2017 mah dari PAUD aja ya nih ya yang merasakan. Cuma 12, 13 yang minat untuk belajar ya, padahal mah selalu sosialisasi sambil gitu. Tapi sekarang berapa? 56. Itu udah alhamdulillah udah berubah. Emak tidak mau desa emak itu tertinggal dari desa-desa lain. Desa lain ya kayak lihat kita berhasil lah. Emak harus apapun tergantung mau mendukung apa tidak, yang penting emak harus bawa desa emak sama kayak desa-desa lain. Itu tujuan emak. Alhamdulillah. Semangat Maedah berbagi memberi arti bahwa kebahagiaan akan selalu menghampiri di saat kita berbagi kebahagiaan kepada orang lain.